Halo, kita ketemu lagi di pelajaran 21 ya. Di pelajaran 21 ini akan saya bahas tentang bentuk kamus yang lain ya. Di pelajaran 20 saya sudah bahas bentuk kamus sebagian ya. Yang dasar itu bentuk kamus plus koto, bentuk kamus plus kotoga, bentuk kamus plus noa, plus noga, plus nowo ya. Ada 5 tuh. Nah sekarang kita bahas lagi 7 ya. 7 bentuk kamus yang lain, yaitu antara lain 1 bentuk kamus plus maeni plus bentuk mas. Nah mae ini, mae artinya di sini sebelum ya. Mae emang punya banyak arti. Itu mae artinya antara lain di depan ya. Terus ada juga misalnya yang lalu, misalnya mae. Misalnya kalau di depan itu kan misalnya Kyoshitsu no maeni ya, misalnya di depan kelas ya, atau ie no maeni di depan rumah. Nah kalau yang lalu misalnya Ichineng mae, itu setahun yang lalu. Nah yang ini sebelum. Nah contoh kalimatnya misalnya Neru mae ni ha o migakimasu ya. Terjemahannya menggosok gigi sebelum tidur ya. Nah, jadi bentuk mas di sini merupakan kebiasaan ya. Kita udah bahas juga di pelajaran sebelumnya tentang makna bentuk mas ya. Ada 2 ya, jadi kebiasaan atau akan melakukan ya. Nah, jadi neru mae ni ha o migakimasu. Menggosok gigi sebelum tidur. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya mae di sini di depan ya, sebetulnya neru maeni. Jadi di depannya neru gitu. Di depannya neru apa? Migakimasu ya. Hao migakimasu. Jadi ya sebetulnya arti maeni benar juga di depan kan. Jadi ya tapi kan kita nggak menerjemahkannya begitu. Jadi kita terjemahkan sebelum. Jadi sebelum tidur menggosok gigi atau menggosok gigi sebelum tidur ya. Jelas ya. Nah sekarang kalau ada yang tanya, nah itu kan sebelum ya. Nah kalau yang sesudah gimana? Yang sesudah itu kita bahas nanti ya. Itu bukan pakai bentuk kamus tapi pakai bentuk te atau bentuk ta ya. Jadi pakai tekara atau ta atau de, kita bahas nanti ya. Sekarang bentuk kamus dulu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu bentuk kamus plus to plus bentuk mas. Nah, to ini kan artinya dan ya, betulnya partikelnya arti dan. Tapi di sini arti to jika atau kalau ya. Contoh Migie magaruto yubinkyoku ga miemasu ya. Migie magaruto yubinkyoku ga miemasu. Artinya kalau belok ke kanan akan kelihatan kantor pos atau akan terlihat kantor pos ya. Nah, jadi di sini artinya kalau itu, tapi kalaunya itu bukan berandai-andai pasti ya. Sebab nanti ada juga kalau yang bentuk pengandaian, itu lain lagi, nanti akan kita bahas lagi ya. Sabar dulu. Jadi jelas ya. Kemudian yang nomor 3, bentuk kamus plus tameni plus bentuk mas. Nah tameni ini artinya untuk ya. Contoh kalimat Nihongo
Benkyo suru tame ni Nihonge ikimasu. Terjemahannya, pergi ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Ya. Jelas ya, nggak ada masalah ya. Kita lanjut supaya cepat. Bentuk kamus yang keempat, bentuk kamus plus yoni plus bentuk mas. Yoni artinya supaya. Contoh, hayaku todoku yoni sokutatsu de desimas atau desimasta ya, sudah melakukan. Yang artinya supaya cepat sampai, mengirim kilat ya. Jadi todoku itu sampai, sokutatsu itu kilat. D merupakan partikel yang menunjukkan alat ya. Desimas mengirim ya. Jadi saya ulang, hayaku todoku yoni sokutatsu de desimas ta ya. Sudah melakukan desimas ta. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5, bentuk kamus plus sumori. Sumori artinya berencana ya. Nah, contoh, Raigetsu watashi wa kurumao kau sumori desu. Artinya, minggu depan saya berencana akan membeli mobil ya. Jelas ya. Kita lanjut lagi. Yang nomor 6, bentuk kamus plus yotei desu. Yotei bisa diartikan itu menurut rencana ya. Sebagai contoh kalimat misalnya, hikoki ga hachiji ni suku yotei desu. Yang artinya, menurut rencana pesawat akan tiba jam 8 ya. Jelas ya. Lanjut. Yang terakhir, nomor 7, bentuk kamus plus to omoimasu atau omoimashita ya. Contoh, ano hito wa nihongo ga dekiru to omoimashita. Artinya, oh ya, omoimasu jadi artinya saya pikir atau menurut saya atau saya kira ya. Jadi ano hito wa nihongo ga dekiru to omoimashita. Jadi saya pikir atau saya kira orang itu bisa berbahasa Jepang ya. Atau menurut saya orang itu bisa berbahasa Jepang. Oke. Jadi 7 dulu, ini bentuk kamus yang lain. Nanti kita akan lanjut lagi. Sampai di sini dulu. Jaga mata.